batine akhire wo gedang tau. Ya iso ngono kok diribetkan. Anak wong bisu ya oke, Mas. Ya oke, bilang oke. Ya gitu aja, enggak ada masalah, diterima aja. Apalagi ya. Saya kasih 2 contoh. Ada, kalau di Sulawesi itu ada waliullah, itu muridnya Syekhona Khalil juga di Bangkalan. Jadi muridnya Syekhona Khalil itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Imam Zahid, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Muhammad Thohir, Imam Latiu, ada macam-macam. Nah, orang Mandar itu kalau berlayar, kalau sudah bahaya angin badainya itu kan dia bingung mau nyebut Allah, gitu kan ya tidak lucu. Merasa dia kurang yakin bahwa dia cukup dekat dengan Allah, terus mau Muhammad gitu ya nggak enak juga, dia tidak merasa yakin bahwa dia dekat Muhammad. Tapi kalau menyebut namanya Imam Lapio kan dia cukup dekat dan dia menghormat sama Imam Lapio, jadi dia mendapat wilayah keyakinannya. Jadi kalau ada badai dia Imam Lapio, itu badainya nyingkir, Mas. Apakah kata Imam Lapio lebih sakti dari kata Allah? Dengan pertanyaannya. Itu contoh 1. Contoh 2, ada sebuah sumur yang anak-anak suka bermain di zaman ini di suatu tempat. Anak-anak itu selalu menyebut Al-Habsyi, Al-Habsyi, bleng, terus mereka loncat lagi naik. Jadi airnya itu memantulkan badan mereka naik lagi. Al-Habsyi, bleng, start lagi. Al-Habsyi, bleng gitu. Ada seorang sufi ulama datang, Al-Habsyi wiritan capopo. Ya Allah, atau paling tidak Muhammad, Allah. Terus coba gini, Allah, baru terjun, Allah, belum gak balik. Nah, jangan dibandingkan kata Allah dengan Al-Habsyi. Anda kan kenal komputer, Anda kan kenal hard disk, Anda kan kenal memori, Anda kenal inisial, Anda kenal apa sih, Mas? Partisi, ya Mas ya. Partisi itu kan sangat dasar. Kalau partisinya ya sebelum Anda bikin memformat kan partisinya diperjelas. Kalau DOS ya apakah FAT apa kan, kalau Mac bagaimana kan ada. Nah itu kan soal partisi itu, Mas. Jadi yang memang oleh masyarakat itu Allah itu memuatkan dirinya di dalam kesadaran budaya yang diwakili oleh kata Imam Lapio. Begitu dia sebut melihat imam, itu dia langsung sama Allah dekat. Ngerti enggak? Kalau disebut Allah itu dia minder. Allah kan maha tinggi. Ini kayak orang yang saya ceritakan, orang Suriname di Belanda yang saya tanya, kowe isi muslim? Ora. Islam ke apa? Apa elek? Itu jawabnya. Saya tanya, ini orang baik atau buruk, Mas? Dia bilang Islam itu baik, saya elek, maka saya tidak Islam. Islam itu saya junjung tinggi, jangan sampai saya masuk Islam karena saya kotor, saya jelek. Apa ya, Mas? Daripada para pengotor ini mengaku-ngaku Islam. Kan sekarang yang banyak adalah Muslim-Muslim, Islam-Islam yang sangat kotor. Si abang ini bilang, oh Islam dhuwur, Islam apa? Aku kotor, aku ngombe, aku judi. Islam aku aja tidak Islam dhuwur. Ini kan kesadaran yang lebih jujur gitu loh, Mas. Nah jadi Al-Habsyi juga begitu, Mas. Di dalam kesadaran orang di situ, orang yang paling santun ke mereka, orang yang paling sayang ke mereka, yang mengajari dekat kepada Allah namanya Al-Habsyi. Jadi kata Al-Habsyi itu bermuatan, dia terus punya muatan, frekuensi. Imam Lapio juga begitu. Jadi bukan terus Imam Lapio Anda bandingkan dengan Allah. Itu ya, Mas ya. Nah kalau saya kembalikan kepada itu tadi, hu tadi, emang kata-katanya yang diterima oleh Allah, kata-katanya apa muatannya? Muatannya. Anda pikir kalau Anda haji terus tawaf terus mencium Hajar Aswad itu yang Anda cium batu gitu? Kan bukan batunya yang Anda cium. Masa ngombe, masa apa? Anda pikir itu Baitullah gitu? Ka'bah itu Baitullah. Terus kalau itu Baitullah yang di sini bukan Baitullah gitu? Kan
Kan nggak gitu mas, cara berpikirnya mas. Apa terus masjid ini bukan Baitullah, apa lapangan itu bukan Baitullah? Mana yang bukan Baitullah? Itu kan administrasi mas, idiomatik partisi tadi itu. Kalau kita menghormati bendera merah putih, hormat bendera gerak. Apa yang Anda hormati benderanya? Sehingga sekarang ada sekolah di mana itu yang Karanganyar yang tidak mau menghormati bendera, dia salah, dia pikir kita menghormati bendera. Lah apa bendera gue duduk nomor ini dilempit naruh di Sleman di kini gak masalah. Bukan benderanya yang kita hormati, tapi komitmen bernegara kita, komitmen berbangsa kita kan begitu. Kamu pergi keluar kota, tugas seminggu, kamu bawa celana dalam istrimu. Kalau malam di hotel capek, kamu cium-cium. Apa yang kamu cium? Kainnya mas, yang belum dicuci setelah dipakai oleh istri, yang pasti baunya sangat tidak enak, tapi begitu wangi bagimu kan begitu. Nah yang wangi ini kan cintamu dan cintanya kan begitu, bukan katoknya. Karena katoknya nang omahku tak tukokno. Jadi kalau wiritan tergantung gua apa ya enggak dong mas, enggak bisa. Ya tapi tidak apa-apa mas, itu pendapat dia boleh, dia begitu, dia orangnya perfect gitu. Dia kalau mengajak istrinya tidur juga dengan bahasa yang tuntas ya. Dek, malam hari ini aku ingin melakukan persetubuhan denganmu. Untuk malam hari ini Kama Sutra pasal 56. Dia mungkin begitu mas, dia saking tertibnya orang lah. Kalau Anda memang bisa dibuka dek, ada gitu. Utawa gak pakai bahasa tuh. Cinta yang tinggi tidak pakai bahasa. Nek liwat tok bojone sret lho, ya lho gitu kan. Gitu nek cara yang budi kan sedekah. Mas adil sedekah mboten. Ayo nggih kan. Ya monggo mas ya, tapi menurut saya Anda hindari konflik itu. Tidak usah diurusin, tidak apa-apa, dia keyakinan sendiri. Anda dibilang syirik, ya iya saya musyrik, saya akan coba perbaiki gitu aja. Kalau Anda capek disirik-sirikan, dikafirkan terus, ya lu mas saya sudah lama kafir dan saya ini jadi kafir. Kafir capnya ini kurang mas, ini kafir mulu mas, kejarannya angel bahwa mas dikafir kok angel. Nah di dalam hati Anda kafir itu maknanya adalah petani. Angel mana tadi? Di dalam Al-Quran ada kata kafir dipakai oleh Allah, maknanya adalah petani. Karena kafir itu artinya kafaro, bahasa Inggrisnya covering, cover ya, to cover itu bahasa asalnya dari bahasa Arab kafaro. Kafaro itu artinya nutupi, itu menutupi. Jadi taplak meja itu kafir karena dia menutupi meja. Cover bed itu kafir. Petani itu kafir karena dia menutupi tanah dengan tanaman. Gitu loh mas. Jadi ketika aku kafir, bapak saya kafir, mbak saya kafir, ya gitu Anda. Tapi dalam hati Anda, maksudku petani, tapi kan lak harus ya. Gitu aja mas. Anda kurang dagel sama diri Anda. Jadi tenang-tenang aja. Gitu loh. Kalau Anda misalnya gini, tahlilan mana diterima di tempat saya ada di Jogja ada. Saudara-saudara, tidak usah berdoa untuk orang yang sudah meninggal karena idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau orang anak Adam sudah meninggal maka hanya ada 3 yang berlanjut. 1, sedekah jariyah yang pernah dia lakukan. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat dari almarhum. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Dan Anda semua kan bukan anaknya, jadi nggak akan sampai doa-doa Anda untuk almarhum. Begitu kan kalau tahlilan, nggak akan sampai. Nah kalau Anda berani, kalau ada yang menyatakan doamu tidak akan sampai, tidak ada gunanya tahlilan, terus kamu berdiri, oke saudara kita akhiri tahlilan dan kita ganti dengan doa, semoga ustadz ini masuk neraka. Allahumma amin, amin, masuk neraka, amin, masuk neraka, amin, masuk neraka. Nanti kalau dia marah, tenang aja, nggak akan sampai doanya. Kamu bukan anakku, anak kamu bukan bapak, nggak akan sampai, gitu mas. Gitu aja, berani gitu mas. Tolong ya mas ya. Begitu disuruh berhenti tahlilan, berdiri. Oke saudara, kita hentikan tahlilan, kita ganti dengan doa, mudah-mudahan al ustadz oleh Allah dimasukkan ke neraka sewel-welnya.
indahnya, dan di sana diinjak-injak, disetrika dengan setrika api, terus oleh malaikat dijadikan bola, kemudian ditambah-tambahin macam-macam. Amin, 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 amin. Kalau dia marah, tenang aja, nggak akan sampai doakan. Kan dia bilang nggak akan sampai doanya. Ya itu doain masuk neraka gitu. Ternyata dia marah, Mas. Lu kok mendoakan saya seperti itu? Tenang aja, Ustaz, nggak akan sampai. Kan Ustaz bukan anak dan bapak sama kita. Yang kabulkan doanya anak yang soleh kan. Nah, sampean kan tidak punya anak, saya jadi tenang aja, nggak akan sampai kok, tenang aja. Meskipun kita doakan kayak apapun. Ngono Mas, nek gendel, nek gak menengai. Atau kalau Anda sholat di sebuah masjid terus dipel, gitu ya, dipel. Nah, sering-sering ke situ supaya dia sering ngepel. Kalau perlu direncanakan nganggur-nganggur, bawa temen 5 orang. Terus kamu sholat dulu, dipel, begitu selesai ngepel, datang satunya lagi, dipel lagi, datang lagi satunya ngepel, jarno aja ngepel sedino. Gitu, nggak ada masalah.